Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Yovaneta Maria Margaret dari Keperawatan angkatan 2022 dengan NIM 22011146. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Suka. Di antaranya ada tentang Yesus Kristus, yang kedua ada dosa dan keselamatan, yang ketiga ada Alkitab, yang keempat ada iman dan ketaatan, dan yang kelima ada manfaat tujuan hidup atau purpose driving life. Jadi kita mulai saja materi yang pertama, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus itu menurut orang-orang itu adalah manusia biasa yang saleh. Ada juga yang menyebutkan nabi besar, itu tertulis di Matius 16 ayat 13 sampai 16 dan di Markus 8 ayat 27 sampai 29. Kemudian Tuhan Yesus itu juga dipandang sebagai guru yang baik karena Tuhan Yesus juga pada semasa kehidupannya mengajarkan hal-hal yang baik tentunya, dan juga Yesus memiliki 12 murid-murid yang juga mengikuti dia dan setia kepadanya. Kemudian tapi perlu kita ketahui siapa itu Yesus gitu. Jadi Yesus itu Tuhan yang sama dengan Bapa. Jadi ada artinya Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus gitu. Nah, Tuhan Yesus itu tuh Tuhan sama dengan Bapa. Itu tertulis pada Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 13 ayat 13, dan Yohanes 14 ayat 19. Kemudian di intisari firman Allah itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Nah, kemudian Yesus itu juga kekal. Dijelaskan juga pada Yohanes 8 ayat 58 dan Ibrani 13 ayat 8 tentang kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus yang turun ke bumi dengan Bapa itu adalah merupakan satu kesatuan gitu. Itu yang termasuk Tritunggal itu. Kemudian di Yohanes 13 ayat 13 disebutkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Seperti yang kita ketahui tadi, Tuhan Yesus merupakan guru yang baik bagi murid-muridnya dan juga bagi umat-umatnya yang mengikut dia dan setia kepadanya juga. Kemudian di Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami gitu. Jadi pada saat Filipus menanyakan gitu, di mana Bapa gitu kan. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada dia kalau misalkan barang siapa yang telah melihat aku, ia juga telah melihat Bapa, karena dikatakan tadi di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan Yesus dan Bapa itu merupakan satu kesatuan. Kemudian terdapat juga ada intisari firman Tuhan itu pada saat kelahiran itu di Mika 5 ayat 2. Kemudian kemudian di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 juga terdapat nama-nama keturunan sebelum Yesus gitu. Kemudian pada Markus 1 ayat 7 dan Lukas 3 ayat 16 terdapat kesaksian Yohanes Pembaptis gitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kemudian menurut Abraham Lincoln Wallace C.S. Lewis gitu, Tuhan itu pengaruhnya gitu kan menyebar ke seluruh dunia. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan gitu siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan adalah kekal gitu. Itu terdapat pada Yohanes 8 ayat 58 yang mengatakan bahwa kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi Tuhan Yesus itu jauh sebelum Abraham, dan Tuhan Yesus itu emang sebenarnya sudah ada gitu, karena Tuhan Yesus itu merupakan kekekalan itu sendiri. Kemudian di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus merupakan Tuhan yang kekal gitu. Kemudian
Ada juga di Roma 10 ayat 9 gitu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini juga membuktikan bahwa siapa sih sebenarnya Yesus itu? Yesus itu adalah juru selamat gitu. Karena di sini ditulis di Roma 10 ayat 9 ditulis bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan kamu akan diselamatkan. Itu adalah bukti-bukti jika Tuhan Yesus merupakan juru selamat juga, karena dengan kematiannya kita diselamatkan gitu dari dosa-dosa gitu. Kemudian ada juga pada Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup gitu. Karena tidak ada jalan lain gitu kalau misalkan kita ingin datang kepada Bapa yang di surga gitu, kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kemudian pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak akan ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nah, hal tersebut juga membuktikan bahwa siapa Yesus? Yesus adalah keselamatan itu sendiri, karena tidak ada keselamatan selain daripadanya gitu, dan tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Kemudian saya akan menjelaskan kembali materi kedua tentang dosa dan keselamatan. Dosa dan keselamatan pada Roma 3 ayat 23 dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Nah, semua orang di sini dikatakan berarti benar-benar semua kalangan, dari yang muda, dari yang kemudian tua, dan juga termasuk seorang bayi itu pun sebenarnya telah mempunyai dosa gitu, teman-teman. Kemudian contoh-contoh dosa di dalam Alkitab itu ada di Kejadian 3 ayat 1-24. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu manusia itu tuh tinggal di Taman Eden sampai Adam dan Hawa diusir karena memakan buah yang sebenarnya dilarang oleh Allah gitu untuk dimakan gitu. Tetapi mereka memakan oleh hasutan iblis yang menyerupai ular gitu. Kemudian mereka diusir dari Taman Eden itu sendiri, dan juga mereka menjadi manusia yang berdosa gitu karena melanggar perintah Allah. Kemudian di Bilangan 20 ayat 2-13 dikatakan juga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena tidak menaati perintahnya. Seperti yang kita ketahui, salah satu contohnya saat diketahui juga bahwa saat jemaat-jemaat Israel gitu ingin ke tanah perjanjian, kemudian di tengah perjalanan itu ada suatu kejadian gitu bahwa mereka kehausan, kemudian Allah menyuruh Musa itu untuk mengetukkan tongkatnya, tetapi yang dilakukan oleh Musa itu adalah lempar tongkat tersebut gitu. Makanya mulai dari saat itu Allah melarang Musa untuk masuk ke tanah perjanjian karena dia sendiri tidak menaati perintahnya. Kemudian kok ini jadi respon dalam iman? Mohon maaf nih. Oke. Respon dalam iman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu terdapat pada Yohanes 1 ayat 12. Ini dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan gitu kepada manusia-manusia yang sudah tadinya berdosa. Itu karena Tuhan sendiri sudah menjadikan kita anak-anak Allah gitu. Anak-anak Allah ini berarti kita telah diselamatkan daripada dosa. Kemudian dosa dan rasa bersalah, keterpisahan, tak punya tujuan, dan kematian yang kekal itu sudah dibatalkan. Maksudnya sudah tidak ada gitu karena Tuhan sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita.
Kemudian di sini dikatakan juga Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Yesus menerima orang-orang berdosa yang datang padanya, yang sadar akan dosa-dosa mereka dan percaya padanya. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah yang hidup. Di sini dikatakan hanya melalui iman, teman-teman. Jadi manusia itu, apalagi pengikut-pengikut Kristus itu diharuskan mempunyai iman supaya kita bisa mengenal Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita kehidupan juga dan yang memberikan kita keselamatan juga. Jadi jadi teman-teman semua, di sini itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Kristus yang membawa kita ke jalan keselamatan. Dan sebenarnya agama lain juga mempunyai keyakinan yang sama yang harus kita hargai gitu, walaupun seperti yang kita ketahui ada kalimat-kalimat yang bilang kalau misalkan Tuhan kita tuh beda dan segala macam gitu. Tapi perlu kita ketahui juga di sini bahwa keselamatan itu tuh hanya ada pada Yesus Kristus juga. Kemudian apalagi bingung. Nah, dan kemudian yang perlu kita yakini juga adalah jalan keselamatan bagi umat-umat Kristus gitu, umat-umat Kristiani itu hanya pada Yesus itu sendiri, tidak ada jalan lain. Maka dari itu kita harus setia terus kepada Yesus Kristus, karena dialah yang telah memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa seperti kita dan menebus dosa-dosa kita dari yang tadinya kita dari bayi sudah mempunyai dosa, kemudian kita ditebus oleh Yesus Kristus dan Yesus Kristus juga menjadikan kita anak-anaknya, yang mana jika kita sudah menjadi anaknya, maka keselamatan itu sudah ada pada kita sendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus itu sendiri adalah keselamatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu Alkitab. Jadi kita harus mengetahui dulu nih fakta-fakta tentang Alkitab itu apa aja sih. Jadi Alkitab itu merupakan buku terlaris di seluruh dunia gitu. Kenapa menjadi buku terlaris? Karena setiap orang Kristen pasti memiliki Alkitab gitu, dan juga kalau misalkan Alkitab itu sendiri rusak atau bagaimana pasti selalu dibeli gitu. Jadi tidak ada yang namanya produksinya mati atau berhenti gitu, teman-teman. Jadi setiap tahun, setiap saat pasti Alkitab itu sendiri diproduksi. Fakta yang kedua, Alkitab itu sudah didistribusikan sejak tahun 1947. Kemudian fakta yang ketiga, diterjemahkan ke dalam 800 bahasa dan tersebar ke seluruh dunia, lebih dari 200 negara gitu. Karena kan faktanya itu bahwa umat Kristen itu tidak hanya di Indonesia gitu, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di luar negeri, di negara-negara lain juga ada. Maka dari itu harus ada yang menerjemahkan Alkitab ini ke berbagai bahasa, ke bahasa-bahasa negara lain gitu. Makanya di sini diterjemahkan ke dalam 800 bahasa dan tersebar lebih dari 200 negara gitu. Fakta yang keempat, Alkitab ini sendiri pertama kali ditulis sekitar 1600 tahun yang lalu, 1600 tahun sebelum Masehi. Lalu ditulis itu lebih dari kurang lebih 40 penulis gitu. Contohnya itu kayak ada Amos, ada Nuh juga, ada Musa juga, dan lain-lainnya gitu. Kemudian bahan penulisan Alkitab. Bahan penulisan Alkitab itu pertamanya di batu, teman-teman. Jadi di batu itu ada 10 perintah Allah, itu adalah pertama kali penulisan Alkitab di batu. Kemudian setelah perkembangan zaman gitu ada di tanah liat juga. Kemudian mereka juga menuliskan di papirus. Kemudian yang terakhir mereka menuliskan di kulit hewan gitu, sebelum dituliskan ke dalam kertas gitu, seperti yang kita pakai saat ini gitu, teman-teman. Nah, jadi dalam Alkitab itu sendiri banyak sekali hal gitu. Jadi yang pertama itu ada memberikan pengetahuan, seperti yang kita tahu ya, di Alkitab itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan seperti kayak bahtera Nuh, bagaimana Nuh membuat bahteranya walaupun dia dijelek-jelekan dan segala macamnya. Kemudian juga ada perjalanan bangsa Israel yang pertama dipimpin oleh Musa, kemudian dipimpin oleh selanjutnya generasi-generasinya. Kemudian juga kita mengetahui tentang manusia pertama kali dibentuk gitu. Kita mengetahui juga tentang larangan-larangan
Tuhan, 10 perintah Allah gitu. Kita mengetahui juga tentang buah-buah roh, itu semua berasal dan bersumber dari Alkitab gitu. Jadi Alkitab ini memberikan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang agama, dan juga tidak hanya tentang Kristus tetapi juga tentang pengikut-pengikutnya, dan juga tentang umat-umatnya yang setia gitu kepada Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, memprediksi masa depan seperti tertulis di Yeskiel 26 ayat 1 sampai 14 tentang kota Tirus, kemudian di Daniel 8 ayat 26 sampai 27 tentang Alexander yang agung, kemudian kedatangan Mesias, dari kelahiran, dari yang perlu kita ketahui dari istilahnya dari sebelum Yesus lahir gitu, sampai kelahirannya pun ada, sampai kematiannya pun ada gitu. Jadi benar-benar cerita kehidupan tentang Tuhan Yesus Kristus lengkap di dalam Alkitab itu sendiri. Kemudian diilhamkan oleh Allah. Nah, lalu di dalam Alkitab itu ada apa? Di dalam Alkitab itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi ada aturan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sendiri. Perjanjian Lama contohnya berasal dari Tuhan, dituliskan oleh Nabi, ditulis menggunakan bahasa Ibrani dulu Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru sama, berasal dari Tuhan juga, itu dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti yang kita ketahui kan, kelahiran Tuhan Yesus gitu, itu pasti sudah terbukti gitu kebenarannya, dan itu ada di Perjanjian Baru. Kemudian ditulis oleh Rasul, ditulis oleh nabi-nabi seperti Amos dan lain-lain segala macam. Kemudian dituliskan menggunakan bahasa Yunani, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang iman dan ketaatan. Jadi, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi emang iman itu tidak terlihat, teman-teman. Jadi, tapi iman itu merupakan segala sesuatu yang kita harapkan gitu. Kemudian keselamatan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan keselamatan tidak bisa hilang karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sendiri itu merupakan keselamatan gitu. Jadi tidak akan hilang, karena kan tadi sudah dijelaskan di materi pertama kalau Tuhan itu kekal dan Tuhan itu merupakan keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak akan hilang karena kasih karunia Tuhan. Kemudian di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kasih karunia didapatkan dari iman yang diberikan oleh Tuhan. Nah, manusia mendapat perubahan dalam hidupnya karena adanya Roh Kudus yang disebut lahir baru. Kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang bertindak dalam iman itu ada yang pertama Habel, dia memberikan persembahan korban yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua Henok diangkat ke surga karena bergaul dengan Tuhan gitu. Karena bergaul di sini merupakan istilahnya dia dekat dengan Tuhan gitu, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi setiap saat gitu. Jadi diartikan sebagai bergaul dengan Tuhan gitu, akrab dengan Tuhan dan dekat sekali dengan Tuhan hubungannya. Kemudian yang ketiga ada Nuh, melaksanakan perintah Tuhan meskipun dianggap aneh oleh yang lain, yang seperti kita ketahui yang Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera karena akan ada hujan lebat dan juga banjir ya, kita ketahui gitu kan. Tapi saat dia membuat bahteranya banyak sekali yang mencemooh, mencaci maki dan juga mengejek gitu. Tetapi dia tetap teguh dengan pendiriannya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap membuat bahtera tersebut dan membuktikan bahwa Nuh dan keluarga-keluarganya gitu, orang anaknya dan juga istrinya, kemudian 3 orang menantunya itu selamat gitu, dari bencana yang memang sudah diberitahukan Tuhan sebelumnya gitu. Dan yang keempat ada Abraham, tetap percaya pada janji Tuhan meski secara logika tidak mungkin. Yang kita ketahui kalau Abraham itu sendiri sudah lama tidak mempunyai anak gitu, tidak mempunyai anak, dan tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan kalau nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan juga tidak terhitung seperti pasir di lautan gitu. Dan Tuhan membuktikan itu gitu pada yang ke 100 tahun gitu. Istrinya Sarah melahirkan anak dan kemudian Abraham pun dipanggil bapa segala umat gitu. Jadi anaknya ini mempunyai banyak sekali keturunan dan juga tidak terhitung gitu jumlahnya, seperti yang dibilang oleh Tuhan, dia akan mempunyai anak seperti sebanyak bintang di langit gitu.
Nah, kemudian yang kelima ada Ishak memberkati kedua anaknya, yaitu Yakub dan Esau. Dan yang keenam ada Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Dan yang ketujuh ada Musa, dia menolong bangsa Israel meski kedudukan di Mesir tinggi. Jadi dia pernah ditawarkan menjadi raja di Mesir gitu, tapi dia tidak mau. Dia lebih berpegang teguh kepada Tuhan dan membawa keluar bangsa-bangsa Israel yang saat itu diperbudak oleh oleh Mesir gitu kan, oleh kerajaan Mesir gitu. Dia membawa bangsa Israel walaupun tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi dia awal mula yang membawa dan melakukan pergerakan gitu kepada bangsa-bangsa Israel. Nah, yang kedelapan itu ada Rahab, dia membantu para pengintai sehingga dia dan keluarganya selamat. Kemudian pada Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala rencana-rencana Allah itu adalah baik, karena Allah itu sendiri mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepada Allah gitu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan tentang iman dan ketaatan, berarti kita itu harus mempunyai iman, teman-teman. Kita harus mempunyai iman, kita juga harus mempunyai ketaatan kepada Allah agar kita itu selamat gitu kan. Karena Allah itu sendiri adalah kebaikan dan juga membawa keselamatan. Seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita juga harus percaya dan berpegang teguh kepada Allah dan juga menaati segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Bingung. Masih 23 lagi. Banyak yang ini. Nah, materi yang ke-5 ada purpose driven life. Jadi inisiatif Tuhan itu menciptakan manusia itu tuh menurut kekalan, pandangan Tuhan dan juga penugasan sementara. Jadi manusia itu sudah diciptakan gitu untuk suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi harapan Allah gitu. Allah menciptakan kita dengan tujuan dan harapan agar tujuan tersebut tercapai gitu. Jadi tujuan kita diciptakan itu berbeda-beda sebenarnya, tapi Allah berharap kalau tujuan yang ditanamkan dalam diri kita saat kita diciptakan itu tuh bisa tercapai begitu. Dan kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi hubungan dengan Tuhan Yesus ini seperti berdoa, taat kepadanya, mempunyai iman yang kuat gitu. Dengan begitu kita dapat menemukan tujuan hidup kita itu sendiri yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus gitu. Dan juga seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus menciptakan kita itu untuk penugasan sementara sebenarnya gitu. Untuk penugasan sementara yang mana untuk mencapai tujuan tersebut ini gitu. Jadi apakah manusia itu merupakan suatu kebetulan? Jadi manusia itu bukan suatu kebetulan ya teman-teman. Jadi sudah direncanakan, Tuhan sudah merencanakan manusia bahkan sebelum manusia memikirkannya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kebetulan hidup di dunia, itu nggak ada gitu. Jadi karena semua kehidupan manusia itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, jadi manusia itu hidup juga yang seperti yang saya tadi bilang, sudah memiliki tujuan dan maksud hidup. Kemudian manusia itu diciptakan oleh pencipta alam semesta, yaitu Tuhan kita sendiri gitu. Kemudian Tuhan telah merancang kehidupan kita bisa memikirkan dan memilih karir, pasangan, hobi dan lainnya, tapi tidak dengan tujuan hidup kita gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan hidup kita itu sudah ditanamkan oleh Tuhan saat menciptakan diri kita, tapi saat memilih karir, pasangan hidup, hobi, itu kita bebas menentukannya gitu, selama itu masih di jalan kebenaran, selama itu masih disenangi oleh Tuhan dan tidak melanggar aturannya gitu. Misalkan kayak karir, kita menjadi dokter yang hebat, menjadi dokter yang sukses, atau pasangan, kita mencari pasangan yang baik gitu kan. Kemudian juga hobi, kita mempunyai hobi yang baik gitu, bukan hobi yang melenceng dan juga melanggar aturan-aturan Tuhan gitu kan, dan lain-lainnya gitu, memilih kesuksesan dan segala macam itu kita bebas memilih, tapi dengan tujuan yang sudah ditanamkan oleh Tuhan gitu di dalam kita. Nah, kemudian apa ya? Kemudian Tuhan itu menciptakan kita dan juga menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih.
Lah, ini mah yang mana sih? Bener. Oke. Kemudian penggerak kehidupan manusia itu yang pertama ada rasa bersalah seperti dari kejadian di masa lalu gitu, dia menyesal, kemudian akan memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu adalah kebencian dan kemarahan, yang ketiga itu ketakutan, yang keempat ada materialisme, yang kelima adalah kebutuhan untuk diterima. Tuh. Oke. Kemudian manfaat tujuan hidup, memberi arti kehidupan. Nah, menyederhanakan keinginan, memberikan motivasi kehidupan, menghadapi kekekalan yang telah disiapkan. Jadi kita hidup ini mempunyai manfaat gitu, memberi arti kehidupan. Jadi setiap kehidupan, setiap hari-hari yang kita lalui itu mempunyai arti kehidupan itu tersendiri gitu. Menyederhanakan keinginan juga memberi motivasi kehidupan. Jadi saat kita sudah melalui suatu pengalaman atau suatu kejadian, kita bisa memberikan motivasi kehidupan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga gitu. Dengan cara memberikan sharing gitu, sharing pengalaman itu merupakan suatu bentuk memberi motivasi kehidupan gitu kepada orang lain, dan juga kita dapat memberikan pengalaman gitu supaya orang lain itu bisa mengikuti atau jangan mengikuti gitu berdasarkan pengalaman yang telah kita alami gitu. Kalau misalkan pengalamannya positif ya kita memberikan motivasi kepada mereka untuk mengikuti gitu supaya mereka bisa lebih dari kita mungkin kan. Kemudian kalau pengalaman itu negatif, kita bisa menghindari gitu, memberikan mereka solusi supaya mereka terhindar dari pengalaman-pengalaman yang negatif tersebut gitu, teman. Jadi itu saja review materi atau resume materi dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga resume materi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menjadi pembelajaran yang lebih lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Shalom.